paling mudah untuk supaya pahala kita yang udah beramal soleh ini digugurkan lagi. Dikasih was-was, kamu mah suci, mulia, coba lihat yang di luar. Masalah nggak pada sholat, kamu memang lebih baik daripada orang lain. Perasaan yang kayak gitu, aduh ya Allah. Kalau mau dipikir mah tanggulanginya dengan cara gini aja. Kadang pulang dari masjid atau keluar dari masjid ketika isya atau ketika subuh, ketemu misalkan sama tetangga. Ini orang rumahnya dekat masjid. Dalam hati ini, ngomongnya cuma dalam hati. Ada tetangga ini orang rumahnya dekat masjid. Tapi nyari duitnya dari gelap sampai gelap lagi. Nggak pernah kelihatan di masjid. Dasar, kayaknya ngaco orang ini. Gitu ya. Nggak ngomong, nggak diucap. Dalam hati aja. Hati-hati ya, bisa jadi was-was dari syaitan. Pasti was-was dari syaitan. Padahal Allahu'alam, nggak ada yang tahu. Bisa jadi dia harus hidup seperti itu, tapi tetap 5 waktunya terjaga. Bismillah, insya Allah. Masjid di mana-mana sekarang ada banyak. Ya, siapa tahu orangnya seperti itu, tapi waktu kita masih mendengkur, ngorok di tengah malam, dia sedang mendirikan salat malam berdiri. Atau bisa jadi ya Allahu'alam, ketika akhirnya dia harus kerja seperti itu dari gelap sampai gelap, karena ternyata udah nggak ada orang tuanya, dia anak besar dari 6 bersaudara, harus ngurus adik-adiknya. Mau nggak mau kudu kerja lebih banyak biar adik-adiknya bisa ngapalin Quran, bisa belajar dengan baik. Ya, kita bismillah bisa ngaji kayak gini, apalagi kalau misalkan pengajian ibu-ibu siang-siang gitu ya. Ya, kok bisa ngaji? Alhamdulillah. Kenapa? Suaminya mapan, jadi nggak harus ikut bantu kerja. Ini kenapa bisa ngaji? Alhamdulillah, kerjaan saya fleksibel, enak. Kok bisa enak? Iya, alhamdulillah. Kuliahnya kan alhamdulillah bisa sekolah tinggi. Kok bisa sekolah tinggi? Iya, alhamdulillah orang tua saya mampu waktu itu. Kok bisa orang tuanya mampu? Orang tuanya yang hebat atau Allah yang tolong? Nah, yang tolong. Nah, kita nggak bisa request ya. Kalau Allah mau bisa jadi dia yang ahli ibadah, kita yang dibiarkan bermaksiat oleh Allah. Ya Allah yang nolong lah. Jangan ngaku-ngaku ya. Insya Allah. Sedekah, ngasih 5.000 misalkan ke yang membutuhkan. Sejatinya bukan kitanya yang sedekah itu mah. 50.000 tahun sebelum yang sedekah dan yang disedekahi diciptakan, Allah sudah takdirkan di hari tersebut Allah akan memberikan rezeki tersebut bagi hambanya. Kita cuma diizinin jadi jalan. Masjid ini misalkan, terus ada anak-anak lari-larian berisik. Dasar anak-anak berisik ya. Nggak tahu apa saya bangun masjid ini capek-capek. Ajib ucapannya ya. Dan 50.000 tahun sebelum si bapak dan si masjid itu ada, sudah Allah tentukan bakal ada masjid di situ. Dipilih sebagian hamba jadi jalan, masjid itu ada. Kita yang cuma kebagian jadi jalan, berarti kan sejatinya yang sedekah Allah kepada hambanya. Yang ngebangun masjidnya Allah. Hamba yang dipilih jadi jalan, diizinin oleh Allah, sok kamu kecipratan pahalanya. Gimana tapi syaratnya? Hilang weh, nggak usah ngaku-ngaku. Allah weh, ini mah bismillah insyaallah. Ya. Ini senang kalau bicara ini ya, salah hati. Karena dulu pengen nyarinya tenang, alhamdulillah ternyata ya tenangnya ya di hati aja, tinggal mendekat kepada sang pembolak-balik hati. Nah, ketika akhirnya tadi masalahnya kita udah tahu penyakit hati, maka yuk kita bandingkan sakit hati sama sakit fisik ya. Kalau sakit fisik Pak, penyakitnya Pak, separah apapun Pak, atau sesederhana apapun, baik itu kanker stadium akhir ataupun sakit panu, baik itu sembuh atau tidak sembuh, ujung-ujungnya sama demi Allah. Apa? Mati. Ya. Ada orang berhasil sembuh, kata dokternya mukjizat. Kok bisa sembuh penyakit kanker kayak gini? Sembuh, bersyukur, salaman sama seluruh suster, dokter yang udah ngerawat, nyampe depan rumah sakit, pas nyebrang pengen ke mobilnya ketabrak meninggal Pak. Ada yang kayak begitu ya. Masya Allah, ujung-ujungnya sama mati. Dan kalau penyakit fisik Pak, pas lagi kita alamin di dunia, sambil dosanya digugurin, tidak akan Allah sia-siakan kepahitannya ya. Dan juga ketika meninggal pun penyakitnya demi Allah nggak akan ngikut ke alam selanjutnya. Punten ya, tumor membesar, lehernya membesar, atau penyakit apa membesar, wafat, alhamdulillah. Di hari akhir dibangkitkan, ikut Pak tumornya masih ngejendol gede gitu? Enggak. Atau punten lah yang wafatnya punten, misalkan kecelakaan lalu lintas yang tubuhnya sampai harus rusak, harus gimana.
Nanti dibangkitkan kembali, apakah ususnya berantakan kemana-mana? Enggak. Utuh ya udah. Ya. Itu teh penyakit fisik. Sambil di dunianya nyelamatin kita, gugurin dosa. Meninggal nggak akan ke bawah-bawah. Nah, penyakit fisik. Kalau penyakit hati, coba cek. Di dunianya nggak kerasa, kadang nikmat, karena di kemana-mana dipanggil kiai, kemana-mana tangannya dicium, dihormati, Insya Allah. Kalau ternyata itu jadi penyakit hati, jadi takabur, jadi sombong, demi Allah, efek sampingnya ngikut sampai alam setelah kematian, harus dipertanggungjawabkan. Berarti lebih repot mana, Pak? Penyakit fisik, penyakit hati, syukran. Lebih repot mana? Atau dibalik ya? Pertanyaannya gini deh, mana yang lebih berbahaya? Kanker stadium akhir atau penyakit sombong? Oh, ya. Wah, repot ya. Udah gitu, kalau penyakit fisik mah di dunia teh gampang akunya, Pak. Ke dokter kan kita ditanya ya, apa yang dirasa Pak? Ininya Pak sakit, gejalanya begini, terus beberapa hari lalu memang saya kebanyakan makan ini dan itu sih. Jujur ya, apa ada orang datang ke dokter, apa yang dirasa? Ah, nggak mau, rahasia. Atau gimana caranya dokternya? Bukan dukun ya. Jujur pasti. Tapi kalau penyakitnya penyakit fisik, ada orang mau nyembuhin pun bisa galakan dia, Pak. Ih, sahabatku nggak boleh begitu, itu teh namanya kesombongan. Siapa yang sombong? Gitu, balikin gitu ya, malah galakan dianya. Ya, aduh repot ya. Jadi ngeri ya, istilah lah. Jadi ternyata karena kan ini ada nih kitab Riyadhus Shalihin dipelajari. Ada salah satu hadis di bahasan di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi sebutkan kalau misalkan orang itu sakit ya, ada 3 hal kan yang dicabut. Kata Nabi Al-Qamaqallah Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya orang itu ketika sakit dicabut 3 hal ya. Cahaya di wajahnya jadi pucat ya, lalu senyumnya ya, dan juga dosa-dosanya. Ketika orang itu sembuh, Allah kembalikan 2, cahaya di wajahnya dikembalikan, lalu senyumnya dikembalikan. Apa yang tidak dikembalikan? Dosanya nggak ikut dikembaliin. Menang banyak jadi sebetulnya mah ya. Tapi gitulah, kita sekali lagi lebih ngeri, lebih takut sama penyakit fisik daripada penyakit hati. Wallahu alam, bisa jadi karena memang kita segitu cintanya sama dunia. Karena berat. Ada pendapat yang luar biasa dari Imam Ibnu Taimiyah ketika ditanya kenapa orang itu bisa lebih mudah bersedih, banyak mengeluh dan menderita. Beliau ngasih jawaban kayak gini, karena orang itu membaguskan dunianya tapi menghancurkan akhiratnya. Ya, barat gini ya, kita mau pulang ke rumah kita tuh di ujung jalan. Untuk nyampe ke rumah itu tuh kita harus lewatin jembatan, Pak. Apakah ada orang yang merenovasi jembatannya seindah mungkin, pakai karpet, pakai pegangan dari emas, lampu-lampu sorot menyinari, ya? Tapi rumahnya bobrok, reot, bocor. Nggak ada ya. Nah kita tuh nggak pengen tinggal di jembatan. Seindah-indahnya itu jembatan, pengen tinggal di kolongnya? Nggak ya. Pengennya tinggal di rumah. Ya tapi kadang kita suka kelupaan yang dibagusin jembatannya doang, atau maksudnya dunianya aja, akhiratnya aku mah hangke ya. Gimana ntar? Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga gara-gara 1 dosa. Apa kita yang ngakunya pengen ke surga dosanya cuma 1? Tapi pede dulu ya, pede dulu, bismillah. Ya kan Allah maha baik. Iya betul sih, Allahnya maha baik. Pertanyaannya kita layak nggak dibaikin kayak gitu ya. Insyaallah. Sedikit ya, kita bismillah. Terus apa aja berarti kok yang diwaspadai? Dulu disebutkan yang penyakit-penyakit hati itu salah satunya adalah nggak salah satu. Ada beberapa kita bahas insya Allah. Dulu guru saya bilangnya gini, yang harus diwaspadai adalah shimun taki'u cidun. Apaan tuh ya? Shimun taki'u cidun. Apa itu kok? Dari mana? Bukan ayat Al-Quran atau hadis itu teh. Singkatan ya. Shimun taki'u cidun. Syirik. Mun munafik, taki'u taknya takabur, ki-nya dengki, u-nya ujub, taki'u cidunnya cinta dunia, hubbud dunia. Maaf ya, terserah saya aja lah disingkatnya mau kayak gimana. Ya.
Syirik ya. Kita pelan-pelan bahas tipis-tipis. Syirik. Syirik ada kebagi dua ya yang saya tahu. Ada syirik yang jali, ada yang khafi, ada yang jelas terang-terangan, ada yang tersembunyi. Yang terang-terangannya jelas ya, misal nyembah selain Allah, nyembah botol kecap, kayak nyembah ulekan sambal atau apapun itulah ya. Pokoknya kalau yang disembah bukan Allah, ya itu kesyirikan. Tapi ada yang tipis, yang sadar tidak kerasa. Salah satunya adalah riya. Kok riya teh emang apa? Bukannya riya itu pamer? Enggak, kurang tepat. Seingat saya ini pendapat dari Imam Hasan Al-Basri, beliau menyebutkan riya itu sederhananya adalah ngelakuin suatu amalan tapi bukan untuk Allah. Udah gitu aja. Sholat duha nih, tapi gara-gara lagi ada calon mertua memantau. Ya. Kenapa ini sampai dikategorikan syirik dan Allah nggak suka? Iya, kita tahu akan mati, kita selama hidup juga dapat nikmat dan rezeki dari Allah, tahu setelah mati pengen ke surga, tapi kita ngelakuin amalan bukan meminta, bukan mengharap pahala dari sang pemilik surga. Iya, ya. Gimana tuh? Jadi kontradiktif ya. Maka ini hati-hati ya, karena ngelakuin suatu amalan, apalagi ibadah, dan yang layak diibadahi kan cuma Allah. Makanya bicara riya yang tadi niatnya bukan untuk Allah, bicara tentang bab niat, waktu ngaji tafsirnya Imam Al-Qurtubi, waktu beliau bahas tentang niat, Imam Al-Qurtubi bilang begini, ngucapin. Kalau beliau ngasih contoh 3. Contoh yang pertama, kalau ada orang toharoh, baik itu mandi wajib ataupun wudhu gitu ya, sekali dengan niatan untuk mendinginkan dirinya, misalkan Lubuk Linggau siang-siang panas luar biasa ya, sekaligus emang bentar lagi zuhur, abis itu sholat, dan dia beneran sholat, tapi ada niatan memang kayaknya seger nih wudhu nih ya, terus dia wudhu. Ini kata Imam Al-Qurtubi, dengan niatan seperti itu tidak cukup untuk amalannya diterima oleh Allah. Satu menurut beliau. Kedua, beliau juga nyebutin, barang siapa saum, puasa dengan niatan untuk kesehatan lambungnya, qadarullah ini Senin sekalian, beneran puasa sampai maghrib selesai, tapi ketika ada niatan selain untuk Allahnya itu, sama menurut beliau itu belum cukup untuk dia diterima oleh Allah amalannya. Yang ketiga, bahkan beliau nyebut kayak gini, jika ada seorang imam sedang sholat, dan ketika dia ruku, kalau ruku kan kadang kelihatan di belakangnya, ada orang datang pengen masbuk, lalu dia dengan sengaja memperlama rukunya, supaya orang itu yang baru datang bisa masbuk, maka kata Imam Al-Qurtubi itu tidak boleh dilakukan, bisa membuat sholatnya nggak keterima. Menurut beliau ya, sekali lagi. Kenapa? Itu tiga-tiganya ranah ibadah, dan satu-satunya zat yang layak diibadahi cuman Allah. Kita beribadah ada niatan lain selain untuk Allah. Ya Allah, pas guru saya bicara kayak gitu, amalan saya yang mana berarti yang diterima oleh Allah? Karena emang wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kita diperintahkan kecuali memang hanya untuk beribadah tuh mukhlis, murni karena Allah, udah bukan karena yang lain-lain. Atau ginilah, kita semua suka susu sapi murni? Suka ya? Kalau susu sapi murninya, mohon maaf, saya campur 1 sendok aja kotoran sapinya, mau? Nggak mau Bu ya? Setengah sendok mau Bu? Masih nggak mau? Saya kocek lah biar nggak kelihatan, nggak akan kelihatan Bu. Masih nggak mau ya? Maksudnya apa kok? Ya maksudnya ternyata kita sendiri pengennya yang murni ya. Sosok Allah yang udah menciptakan kita illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Terus kita seumur hidup ini ya campur-campur lah ya, duha biar kaya lah, boleh lah sekalian. Bukan nggak boleh juga sih, masih mending lah mintanya masih kepada Allah. Tapi ya kalau terlalu banyak diniatkan kepada selain Allahnya, nah ini sekali lagi pendapatnya Imam Al-Qurtubi mengingatkan, saking segitu pentingnya bab niat ya. Maka ya Allah, nah ini terus ibadahnya diniatkan bukan untuk Allah, jadinya ria. Aduh repot ya, itu yang ria. Syirik munafik. Munafik mah sebetulnya orangnya ya, sifatnya nifak ya. Secara lugawi yang saya tahu itu seperti lobang-lobang di dalam tanah, nanti bisa muncul tikusnya dari lobang yang mana aja gitu ya.
kayak mainan yang di time zone tuh yang banyak lubangnya, nanti nongol yang mana dipukul gitu ya. Secara bahasa yang saya tahu seperti itu. Tapi kalau sederhananya mah ya depan belakang, depan A belakang B gitu ya. Atau kalau kata Nabi lebih jelas, cirinya 3. Jika bicara ia berdusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika diberi amanah dia khianat. Ya, sederhana. Ya. Karena di sini bahkan dari awal aja bicara dusta. Qadarullah lagi belajar lagi jurusan hadis, sudah semester 4. Kan kalau untuk suatu hadis itu bisa jadi sahih, kan ada 5 syarat mutlaknya ya. 1, ittasolu sanad, bersambungnya sanad. 2, adalah tuh rawinya adil. Lalu hafalan para rawinya dobit, kuat. Lalu tidak adanya syadz dan tidak ada ilat. Di situ disebutkan adil adalah termasuk orang-orang memang di dalamnya bukan adil yang dalam bahasa Indonesia, yaitu ada pisang goreng 4 dibagikan 4 bagi satu-satu gitu, bukan. Tapi termasuk di dalamnya yang menjaga dirinya dengan ketaatan, yang memang disebutkan orang kalau udah jadi mukmin tuh bukan berarti nggak bisa dosa, tapi dia tidak akan mau berdusta. Salah satunya. Kita tahu ya, ketika akhir rawi itu dianggap sebagai kadzdzab, pendusta, ya, maka nggak bisa hadis itu naik jadi sahih. Perkara lisan nggak bisa bohong, ya. Kayaknya satu masalah itu hilang aja, tidak ada pendusta di muka bumi ini, kayaknya kita nggak akan ada yang perlu pengadilan, kita nggak ada yang perlu pengacara, kita nggak ada yang perlu ya gitu-gitulah ya. Masya Allah. Ya kan pengadilan gunanya apa? Nyari tahu siapa yang bohong, siapa yang salah. Ya, coba semuanya udah jujur. Karena pernah ada masa di kekhalifahan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an, lalu orang yang paling berilmu, karena orang yang paling berilmu di zaman dulu misalkan profesor, sekarang ya profesor ya gitu ya. Di zaman itu orang paling berilmu, di saat itu Umar bin Khattab dapat perannya sebagai qadi, hakim ya. Dan setelah 1 tahun beliau mengundurkan diri. Kata Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, kenapa? Apa engkau tidak mampu? Bukan tidak mampu, tapi 1 tahun aku menjabat tidak ada satupun kasus datang kepadaku. Nah, ini saking, dan ini pernah terjadi, masya Allah di zaman itu, ya. Akhirnya takut makan gaji buta, jadi ya udah, masya Allah. Terus kebanyakan kasus, masya Allah. Ya itu dia, nafik. Dan kita baca surat Al-Baqarah misalkan, ayat ke-1 alif lam mim, ayat ke-2 sampai 5 bicara tentang orang mukmin, orang beriman. Ayat 6 dan 7, 2 ayat bicara tentang orang kafir. Ayat 8 sampai 19 lebih panjang ya, bicara tentang orang munafik. Ya berarti orang lebih nggak suka lah ya sama yang munafik. Alhamdulillah. Dan ada nggak kok cara ngobatinnya? Saya pernah membaca hadis ini di riwayat Imam At-Tirmidzi, dihasankan derajat hadisnya, yaitu ada amalannya katanya caranya. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, barang siapa dia menjaga dirinya sholat berjamaah, bukan berjamaah, sholatnya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama, takbir pertamanya imam, ya, selama 40 hari, ganjarannya 2 kata Nabi. 1, dia diharamkan dari api neraka, dan dihapuskan sifat kemunafikan dari dirinya. Tapi sok tuh coba hari ke-39 masbuk asarnya telat gitu ya, rakaat ketiga, ulangi itu dari hari pertama lagi. Dulu disuruh latihannya gitu, lagi di tengah jalan diangkut berhenti dulu ya di masjid. Ya. Latihannya ya riadonya kudu gitu ya, luar biasa. Pasti digoda. Tapi bismillah, bersih sifat munafik dari hati sih aman sih insya Allah. Cuman masalahnya ya kan yang bikin kita akhirnya amalan gak diterima bisa jadi ada kemunafikan di hati. Karena orang munafik teh ibadah Pak, ikut di zaman Nabi juga ikut jihad, malah ikut berperang di jalan Allah. Masya Allah ya, 40 hari. Bismillah. Jaga selalu ikut takbiratul ihram pertama. Ya. Kita lanjut dulu, si munafik takabur. Ya orang sederhananya nyebut sombong gitu ya. Kata Nabi juga sama, ada cirinya 2. Yaitu adalah batarul haqq wa ghamtun nas, akan menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kenapa? Karena bagi orang yang sombong itu kebenaran adalah dirinya. Ya.
Maka biasanya satu nggak suka dinasehati, dua nggak mau ikut mendengarkan nasihat. Salah satunya yang nggak suka ikut pengajian biasanya. Kenapa? Karena di pengajian ngomongin yang maha benar kan, Allah. Terus dia mendapati ada yang lebih benar dari dirinya, nggak nyaman tuh. Makanya mendingan nggak usah dengerin sekalian. Ya. Dan ngeri kalau yang ini. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin kibr, tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sekecil biji zarrah. Setiap hari minimal kita ngucap 17 kali minimal ngucap alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Terus kita ngelakuin suatu amalan dengan niatan sengaja untuk dipuji. Padahal ayat itu menegaskan di antara alam semesta ini semuanya satu-satunya yang punya hak untuk dipuji cuman Allah. Terus kita ngelakuin sesuatu untuk dipuji orang. Kata guru saya itu sengaja seolah-olah pengen mencuri haknya Allah gitu untuk dipuji. Jadi ya udah lah, anggaplah akhirnya orang muji gitu ya. Udah muji mah gitu doang. Ibu kok kelihatan awet muda sih bu, usia berapa bu aslinya bu? Saya udah 42 loh kok. Masa kok kelihatan kayak 41,5 sih? Nanggungnya 6 bulan lagi, hati-hatilah. Habis gelap terbitlah terang, habis memuji terbitlah minjem uang biasanya ya. Hati-hati bu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Sama Allah ini juga amat sangat menggugurkan. Ketika dia mendapati dirinya tidak mungkin selalu benar, maka untuk memvalidasi kebenaran dirinya mau nggak mau dia lakuin yang kedua, gomtun nas, merendahkan orang lain. Kan nggak suka dia. Ada orang dapat kebaikan, kok dia punya mobil baru? Paling bapaknya korupsi. Enak teh lisannya. Saya anaknya zolim gitu ya. Ada orang dapat kebaikan lagi di sekolah gitu ya. Kok dia setiap bulan ganti sepatu baru? Paling bapaknya begini begitu. Macem-macem. Naudzubillah. Lisannya nggak enak deh saya nyakitin. Ya. Macet banget sih ini Lubuk Linggau. Di luar negeri nggak ada nih yang kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Ya yang gitu ya. Pagi-pagi, Ma ada sarapan apa? Ada nasi uduk pak, ya. Nasi uduk yang di depan, kan rasanya nggak enak, agak asem, tapi sambil dicemilin pelan-pelan habis juga. Gitu ya, suka hiperbola gitu. Bangun tidur ngeluh, badan saya remuk, tahu nggak? Bohong, coba badan remuk betulan, bisa bangun dari kasur? Ya. Atau di tempat kerja ngeluh, kepala saya pecah tahu ngurusin kayak ginian. Bohong ya. Coba kepala pecah beneran di kantor pak, darah di mana-mana pak, repot dibersihin ya. Insyaallah. Si muntakiu tak takabur ki dengki, dengki mah gampang ciri utamanya. SMS kata A. Tahu SMS? Syusya melihat orang Shinang, Shinang melihat orang Syusya. Ya. Harus pakai shin ya. Insyaallah. Ini penyakit hati paling menderita pak. Karena meletakkan kebahagiaan kita di orang lain. Orang lain dapat naik gaji, mulai panas dingin dia. Dia naik jabatan, kita mulai diopname. Ketika dia akhirnya jadi direktur, kita mulai koma biasanya. Ya. Enggak ya, mau dihalangin kayak gimana, satu planet bumi ngalangin rezeki orang. Wa iyamsaskallahu bidurdin fala kashifa lahu illahu wa iyudidka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadih. Quran surat 10 Yunus ayat 107. Allah udah menginginkan kebaikan atau balik lagi kemudaratan bagi seorang hamba, siapa mau ngalangin? Gak akan bisa. Capek ya. Udah kitanya yang kesel gara-gara dengki ngeliatin orang itu dapat nikmat. Kita yang kesel, kita yang dapat dosa. Ajib gak ya? Bertumpuk-tumpuk kerugiannya. Orang yang udah kita dengkiin, kata Allah tetap nyampe rezekinya, tetap nyampe rezekinya. Aduh, ini paling rugi ya. Shimun taki ki dengki ujub. Ujub perasaan bangga kepada dirinya sendiri. Padahal nggak disampaikan. Santri misalkan, 2:30 dia bangun sendiri sholat tahajud, yang lain masih pada tidur. Sambil sholat dan nggak diucap, ya Allah, hanya aku yang bangun menyembahmu malam ini, Masya Allah gitu ya. Ya itu alhamdulillah ya, Insya Allah. Enggaklah perasaan seperti ya Allah. Enggaklah kalau Allah mau bisa mereka yang jadi ahli ibadah, kita yang dibiarkan bermaksiat. Pertolongan Allah. Waktu ngaji kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau di situ menyebutkan kalau Allah saking besarnya dosa ujub, di kitab itu dituliskan, saking besarnya dosa ujub, Allah dengan sengaja tidak mengabulkan seluruh permintaan hambanya. Kita selama ini hidup berdoa dikabulin semua nggak doanya? Enggak ya. Sengaja kata Syekh Ibnu Athaillah,
Karena kalau misalkan seluruh doa kita dari lahir sampai sekarang selalu dikabul, kira-kira bisa ada kesombongan nggak dalam hati kita? Rasa saya orang soleh, doa saya mustajab. Makanya dengan sengaja Allah lebih ridho membiarkan ini hamba doanya nggak kekabul dan menangis daripada dia tergelincir dosa ujub, saking besarnya dosa ujub. Kata beliau, ya itu ujub. Terakhir, cidun, cinta dunia. Ada yang menyebutkan ini hadis Nabi, ada yang menyebutkan ini ternyata cuma nyampe ke Abdullah ibnu Mas'ud, pendapatnya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Tapi isinya adalah hubbud dunya ra'su kulli khatiyah, bahwa kecintaan terhadap dunia itu adalah pangkal dari segala dosa, pangkal dari segala masalah. Ini mah wajar lah, udah sering lihat lah ya, orang sampai relain memenjarakan ibunya gara-gara masalah warisan, rebutan sama saudaranya, sampai rela membunuh, rebutan perempuan, rebutan harta, lain-lain. Dan ini tentu naudzubillah ya. Allahu a'lam bishawab. Ini waktunya terbatas, ini disediakan satu katanya sesi tanya jawab ya, atau jika tidak ada yang ditanyakan pun, barangkali saya ada salah menyampaikan, tolong izin dikoreksi ya. Nah ini mah bukan ceramah lah, lagi sama-sama ngingat Allah aja ngaji bareng. Tafadhol, Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Apakah ada ciri-ciri dalam hidup kita kalau sholat kita dan ibadah kita diterima oleh Allah? Baik, istilah ya. Baik, istilah kita coba insya Allah dijawab. Kalau bicaranya sholat, kita coba lihat Quran surat ini deh, 29 surat Al-Ankabut ayat 45-nya, yang pas pergantian juz 21 itu, yang di kanan bawah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang saya tahu waktu dijelasin ayat itu oleh guru tafsir, katanya memang kalau sholatnya sudah benar, sudah baik, sudah diterima, ya dia nggak mau untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Makanya kadang kalau ada yang, oh nggak apa-apa biar seimbang, jadi dia STMJ gitu, sholat terus maksiat jalan gitu ya, maka ya berarti masih ada yang salah dari sholatnya kalau misalkan tidak terjaga ya maksiatannya, tidak terjaga dirinya dari untuk melindungi diri dari kemaksiatan. Makanya emang kalau nyambung ke hadis-hadis yang lain ada disebutkan qala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, ada sahabat bertanya, bagaimana pendapatmu wahai Rasul, kalau ada orang dia rajin mendirikan sholat tahajud, rajin mendirikan sholat sunnah, berpuasa sunnah, pokoknya amalan-amalannya banyak, tapi tetangganya tidak selamat dari kejahatannya. Kata Nabi, tidak ada kebaikan pada dirinya. Segitu teh ahli ibadah gitu ya, tapi ketika dia masih berbuat zolim, segitu ke tetangganya. Kalau kata Buya Yahya bahkan ditambahkan, apalagi kalau ke orang-orang yang lebih berhak mendapatkan kebaikan pada dirinya, istrinya misalkan. Kadang-kadang orang ada kayak gitu ya, ke tetangga teh sopan luar biasa, giliran ke orang-orang yang lebih berhak mendapat kebaikan dari dirinya, kepada istrinya, suaminya, anak-anaknya judes luar biasa ya. Maka ke tetangga aja kata Nabi tidak ada kebaikan pada dirinya. Maka setahu saya memang ketika akhirnya bukti seorang itu tambah dekat kepada Allah, ya dia semakin pengen jadi kebaikan bagi orang lain. Dan ciri lainnya, kalau misalkan orang itu beribadah sudah diterima sama Allah, salah satu cirinya sama kayak misalkan orang waktu itu bertanya ke guru kami, apa ciri orang dapat malam Lailatul Qadar? Kalau orang amalannya keterima adalah dia biasanya akan jadi lebih mudah untuk beramal soleh, padahal dulunya tadinya berat. Karena kadang kalau ada orang yang, kok ini orang berubah drastis ya setelah Ramadan ini, yang tadinya susah pengen sholat, males-malesan, sekarang asa ringan aja untuk pengen ke masjid subuh-subuh juga meskipun malamnya kurang tidur atau seperti apapun. Bismillah, mudah-mudahan jadi tanda diterima. Dan tentu akan membenci kemaksiatannya itu, jangankan mengulanginya lagi, mengingat dirinya dulu melakukan itu pun ngerasa jijik sendiri, lewat tempat dulu dia pernah maksiat pun dia nggak mau lagi, karena teringat dulu naudzubillah pernah melakukan sesuatu yang Allah tidak suka di situ ya. Allah alam, itu sebagian dari tanda-tandanya katanya, sisanya nggak tahu apa mutlak atau enggaknya sih nggak tahu ya, karena nggak pernah dapat SMS selamat sholat Anda yang tadi telah diterima gitu ya. Ya tugas kita berarti gimana? Terus udah terus Bismillah, gimana caranya keterima, karena di kitab-kitab
kayak apa ya, seingat saya ini dari Hilyatul Auliyanya Imam Abu Nuaim ya, diceritakan tentang orang yang disebutkan diintip oleh malaikat di Lauh Mahfuz bahwa dia itu nggak akan masuk surga, padahal orangnya ahli ibadah. Diceritain lagi ke orang itu ya. Udah gitu ketika beberapa waktu malaikat menengok orang itu, loh kok masih tetap rajin ibadah, padahal sudah diintip kamu diintip tidak akan masuk ke dalam surga ya. Maka ketika ditanya lagi, kenapa kamu masih ibadah capek-capek, kan gak akan masuk ke surga? Ya dijawab, ya aku ibadah karena ini tugasku di hadapan Allah. Bukan untuk sekedar dapat dia pandang soleh, atau bahkan Allah anugerahkan surga, enggak sampai kayak. Yang penting Allah suka, dan ini aku tahu ini tugasku, aku diciptakan untuk ini, ya udah saya lakuin, udah gitu aja. Surga neraka kan haknya Allah, bukan tugas kita. Ya. Nanti kalau bacanya kitab-kitab kayak gitu, senang Bu, karena ada riwayat-riwayat kayak ada orang lagi sholat, ada orang ditanya, ini kalau ini di kitab Al-Hikam, ada orang ditanya, orang soleh terdahulu ini ditanya, kamu pilih masuk surganya surga Firdaus saat ini juga, atau lebih pilih sholat sunnah 2 rakaat? Dia memilih sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa? Karena surga itu haknya Allah, dan yang hamba tahu beribadah itu adalah saat aku paling dekat dengan Robku, dan gak berani ngaku-ngaku dirinya sudah layak masuk ke surga Firdaus. Jadi udah sampai di tingkatan momen paling nikmat selama hidupnya 24 jam itu adalah ketika sholat. Masya Allah. Allahu alam ya. Tapi mudah-mudahan memang ketika akhirnya ibadah diterima, ya ciri-cirinya kata guru saya sih tadi ya. Allahu alam bisawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Oh, di depan. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Iya. Tapi saat kita dizolimi kita ingat kalau kita udah tolong saat dizolimi kita mengingati apa yang telah kita alami sama dia. Iya. Yang pertama. Yang kedua, gimana kita menjaga lisan kita? Kan kita ini kadang-kadang maunya kan lisan kita yang baik, tapi tidak tahunya orang tuh tersinggung. Iya. Dengan kata-kata kita ini. Padahal kita tuh maunya baik, tapi tidak tahunya apa yang kita ucapkan itu bikin kita tersinggung. Atau doanya gimana cara kita? Baik, istilah insyaallah. Jazakallah khair. Gimana caranya supaya kita menjaga hati ya? Tadi dibaikin orang, menjaga hati bukan kita yang ngelakuin lah, ini mah Allah yang jaga, atau dizolimin tapi tetap berbuat baik. Berarti itu bicara keikhlasan. Yang saya tahu dari guru kami, salah satu cara paling baik untuk melatih keikhlasan katanya harus punya amalan rahasia katanya. Amalan yang orang lain gak ada yang tahu, cuma diri kita sama Allah. Kalau paling sederhananya minimal sholat malam lah ya, di saat semua tertidur. Apalagi kalau masih jomblo ya, nggak ada yang tahu dia sholat di dalam kamar kosannya sendirian, kan nggak pasang status, jadi lagi sambil sujud cepret gitu ya, seperti itu. Karena itu salah satu cara latihannya. Ada yang dengan cara ngeratiin orang, dia tiap berangkat kerja beli nasi uduk dekat rumahnya, udah gitu di lampu merah dikasihin ke orang. Dan itu dilakuin setiap hari, sampai tukang nasi uduknya heran, kamu doyan banget sih sama nasi uduk saya tiap hari beli, padahal dimakan sekalipun nggak pernah Pak. Di jalan aja dibagiin, pakai helm, pakai masker, nggak kelihatan kan, ditipin siapa aja yang kelihatan, satu porsi ya, satu bungkus ya. Kok gimana kalau ketahuan orang? Yang nggak ketahuan mesti lebih banyak. Oh ketahuan nih dia rutin baca Quran setiap hari minimal 1 lembar, yang tidak ketahuannya harus berlembar-lembar lebih banyak ya. Bismillah, latihannya punya amalan rahasia. Sisanya dengan terus-menerus mengingatkan diri aja paling ya, bahwa bisa beramal soleh dari Allah yang sanggupkan. Dizolimi bisa berpikir dengan cara, bisa jadi ada dosa saya yang belum bisa dihapuskan gara-gara ibadah saya segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat terus, sedekah jarang, istighfar apalagi misal di luar sana ya. Terus kadang cita-citanya nggak nanggung udah gitu teh, saya pengen surganya setetanggaan sama Nabi di surga Firdaus. Malaikat juga mungkin geleng-geleng, amalannya apa ini orang ya. Tapi Allah pengen nolong orang ini untuk bisa dikabul. Tapi ada dosa yang belum bisa terhapuskan, ditolong sama Allah. Tahu-tahu ada yang zolim, tahu-tahu ada yang nyakitin ya.
Atau bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat seseorang, tapi sama amalan kita kurang. Kita bukan seperti Imam Ahmad bin Hambal yang sehari semalam di dalam kitab manakibnya disebutkan tidak pernah kurang sehari semalam sholatnya dari 300 rakaat. Imam Ahmad, ya. Tapi gimana pengen naik derajatnya, ibadah segitu-gitunya. Ditolong sama Allah, tahu-tahu ada yang mencaci, ada yang memaki, ada yang zolim, ya. Jadi ngelihatnya diganti aja sudut pandangnya. Kalau pakai sudut pandang untung rugi, sudut pandang dunia, demi Allah kapanpun masih rugi. Tapi kalau udah bismillah, ini jalan dari Allah untuk membuat aku tambah dekat ke surganya Allah, udah bismillah. Serba untung nanti jadinya. Ya. Jadi bukan masalah aku suka atau tidak lagi, tapi Allah suka atau tidak. Ya. Jadi dari setiap kejadian yang dipikirin tuh bukan aku rugi dong, aku untung dong, aku dapat apa nih? Tapi enggak. Dari setiap kejadian yang paling pertama dipikirin adalah gimana caranya aku tambah dekat kepada Allah gara-gara kejadian ini. Ya, pahit emang dicaci, tapi ya udahlah. Kalau pengen jujur, hinaan yang disebut oleh orang itu lebih sedikit daripada kehinaan diri kita yang asli. Ya, Allah tahu kok kita pas sendirian pernah ngapain aja, apa aja yang terbesit di hati. Apa bocor semuanya ke orang-orang? Enggak, paling cuma 1-2 yang bocor. Dasar Denis, kamu banyak omong, cuma bocor 1 yang banyak omong. Bisa jadi saya banyak utang, banyak cicilan, yang lain-lain nggak ada yang tahu. Ya, cuma dibocorin 1 sama Allah, nggak dibuka semua. Ya, jadi ya udahlah, ingat ke arah sana aja. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa jawab pertanyaannya. Baik, satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Oh ya, jadi pada pagi hari ini hadir juga ini, masya Allah luar biasa, ada yang namanya GBSS. Apa tuh GBSS? Gerakan Pejuang Sampah Isu. Oh, masya Allah. Ya, hadir juga di sini. Barakallah, barakallah. Iya, di bawah yang luar biasa, setiap subuh mereka sampah itu masjid-masjid. Wow, pindah-pindah berarti Pak subuhnya. Masya Allah. Nanti ke Bogor Pak sekali-kalinya. Ya. Masya Allah. Kita berdua Pak. Hah? Bebas sok saya. Ya. Situs yang gacor nggak ada. Bakal bikin room cut semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, istilah. Kenapa Muslim di sana lebih sulit berkembang ya katanya ya? Ya, Allahu alam ya. Kalau ini pendapat saya pribadi, ya. Kan di Asia Tenggara itu satu-satunya negara yang nggak pernah dijajah ya. Yang saya tahu di Asia Tenggara, Thailand tuh nggak pernah kejajah, nggak kayak Indonesia atau yang lain. Singapura aja pernah dijajah ya. Maka memang waktu itu yang beredar lebih dahulu adalah ajaran yang ya Islam kan kalau secara usia 14 abad yang lalu, walaupun dari Nabi pertama juga sudah Muslim sih ya, tapi kan Al-Qur'annya turunnya 14 abad yang lalu. Dan prosesnya ketika negeri itu tidak pernah dijajah, jadi nyampainya para penyampai agamanya juga wallahu alam Allah sampaikannya lebih dahulu ke Indonesia atau ke tempat lain, maka itu mungkin yang juga menghalangi. Selain memang sebelum akhirnya kerajaan Islam menyebar di mana-mana, kalau kita belajar sejarah, kan memang yang lebih dahulu masuk kan kerajaan Hindu-Buddha waktu itu ya. Dan yang saya tahu, karena keluarga besar dari ayah kan Buddha ya. Buddha itu inti ajarannya murni kebaikan aja, sesederhananya kayak gini, cinta kasih universal. Jadi hidup tuh mengumpulkan karma baik, ya. Makanya orang-orang kayak yang Buddha yang taat, Masya Allah, sibuk, fokus berbuat baik. Memang orangnya santun-santun, Masya Allah. Ya. Dan bahkan jadi kalau misalkan ada orang yang saya tahu ya, tidak pernah ke wihara misalkan, tapi seumur hidup dia terus berbuat baik, dia masih dibilang Buddha yang taat. Sederhana itu. Karena pokoknya terus berbuat baik. Karena orangnya lembut-lembut, santun-santun gitu ya. Ya. Cuman ketika akhirnya ngelihat di Thailand itu menjadi, pokoknya hidup hanya berbuat baik. Dan memang di Thailand juga banyak yang ateis memang. Nah ketika di situ syariat tidak ditegapkan, maka ya akhirnya ada hal-hal seperti misalkan perjudian gitu ya. Karena bagi orang yang kayak ateis,
Kan yang penting berbuat baik gitu. Nah, kalau saya buka usaha judi, saya zolimnya belah mana? Kamu main kan nggak saya paksa. Dengan sukarela, datang bawa uangmu. Ketika menang pun kami bayar. Jadi kami zolimnya belah mana gitu. Ya. Atau misalkan, laki-laki berubah jadi perempuan. Setengahnya minimal ya. Di sana kan ada banyak gitu ya. Loh, saya kan berubah operasinya nggak minta uang orang, nggak ngutang, nggak nyuri dari orang. Yang penting akhirnya saya udah berubah kelamin pun, yang penting saya tetap berbuat, nggak apa-apa dong. Jadi ya begitulah ya, salah satu yang dari sudut pandang diri ini yang bodoh, lihat, oh ditambah sempurnanya Islam itu karena dia punya syariat yang mengatur kehidupan manusia. Bicara ngajak berbuat baik, kami sepakat itu amat sangat jadi kebaikan. Ya, tapi ada beberapa hal yang bisa jadi menurut kita baik, tapi belum tentu bisa jadi baik buat manusianya. Kayak misalkan, secara matematika kayaknya bagus ya riba itu, karena dengan akhirnya bawa uang 1,5 juta, bisa bawa pulang mobil, Pak. Tinggal DP doang. Tapi ternyata enggak juga tuh, bakal ada keburukan-keburukan lainnya. Jadi makanya kudu sepaket. Ibarat pohon, akarnya itu bertauhid, lalu batangnya menjalani syariat, nanti buahnya akhlak yang mulia. Karena kemarin gak lama ini baca majalah, ada, kalau ini di Singapura ya, mahasiswi loncat dari apartemennya lantai 14, wafat. Namanya langsung loncat menemui aspal ya. Lalu diselidiki oleh polisi, ditemukan buku diari di dalam kamarnya. Tahu buku diari yang suka ada gembok kecilnya tuh ya? Dibaca. Nah, akhirnya diambil kesimpulan, kenapa dia bunuh diri? Karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh katanya. Beneran? Loh, apa yang salah? Sekolahnya bagus nilainya, ke orang tua santun, ke teman-temannya sopan. Berarti apa yang salah? Masalahnya satu, kata majalah itu. Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk. Atau buat apa saya hidup diledekin? Ih, jerawatan, jangan temenan sama dia, bla bla bla, gitu ya. Maka oke, orang mungkin masih bisa belajar adab, tapi kalau belajar adab, akhlak, sopan santun, tidak pakai akidah yang benar dan syariat yang dijaga, efeknya ya ada masalah dikit tuh gampang stres gitu. Lihat para nabi, orang soleh terdahulu, masalahnya kan jelas banyak gitu, tapi nggak stres, tetap langgeng gitu ya. Wallahu alam sih, cuman ini yang lihat di sana karena memang mungkin karena memang ya di sana banyak sih ya memang yang ateis yang di Thailand ya. Jadi mungkin karena rajanya pun juga Buddha memang yang saya tahu, jadi ditetapkan sebagai agama yang agama di negara tersebut. Jadi ya perlu waktu untuk menyebarnya lebih lama. Wallahu alam sih, saya nggak tahu. Tapi emang di Thailand itu salah satu hikmah yang saya ambil adalah orang memang bisa berbuat baik tanpa belajar agama, tapi kalau berbuat baiknya tidak dari akidah yang benar dan syariat yang dijaga, orangnya gampang stres, kasihan ya. Jadi itulah menangnya syariat yang menjaga manusia dari keburukan ya. Dan nanti ketika syariatnya terjaga, nanti akhlak mulianya ya seperti itulah. Nabi kan jadi akhlaknya paling mulia bukan karena ikut seminarnya Mario Teguh ya, tapi karena ya beliau paling bertauhid, dan beliau nggak cuma jalanin syariat, bahkan beliau menjadi syariat. Maka kalau akhlak beliau paling mulia ya wajar aja sih. Jadi ya Allahu alam ya, itu yang kami dapati. Tapi izin ya, dengan apapun yang disampaikan, saya mengenal begitu banyak tadi orang-orang Buddhis, karena ini lagi sambil live ya, orang-orang Buddhis yang baik. Nenek saya pun masih Buddha, dan kadang kok bisa lebih sopan gitu daripada saya sendiri yang muslim misalkan. Jadi memang ya inilah PR ya, kitanya yang muslim sama-sama memperbaiki diri ya, supaya jangan sampai kalah kebaikannya dengan kepercayaan lain ya. Saling menghormati. Bismillah, Masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Orang tua ayah saya dulu Buddha, lalu akhirnya sudah jadi mu'alaf, alhamdulillah. Baik-baik orang Buddha itu, Masya Allah. Karena emang ajarannya gitu bagus ya, pokoknya hidup itu berbuat baik, jangan zolim, jangan ibadah gitu ya. Tapi memang ketika belajar Islam, ternyata nggak tahu ya, menurut kebodohan diri ini kayaknya nggak cukup kalau jadi orang baik doang, harus ada tuntunan ya.
Kayak misalkan cara sedekah yang baik, urutan sedekah itu kepada siapa aja, apakah ke orang asing dulu atau ke keluarga dulu. Nah itu kan aturannya di syariat ya, secara fikih. Nah, jadi waktu itu akhirnya menjadi ke Islam karena seperti itu ya. Tapi demi Allah orang-orang Budanya tuh baik-baik, Masya Allah. Di Thailand tuh bisa pada sopan-sopan, alhamdulillah. Izin ya, nggak pengen sampai ada kayak seperti seolah-olah membandingkan agama-agama. Nah, Masya Allah. Karena sekali lagi ketemu orang yang Buddha yang baik banget, ada orang yang Hindu yang baik banget, ada, Masya Allah, semuanya baik-baik. Tinggal kitanya nih nggak boleh kalah, yuk jadi orang baik juga. Iya ya, orangnya baik-baik. Makanya kitanya yang Muslim nggak boleh sampai kalah ya, harus lebih baik dari mereka. Mudah-mudahan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kita ngaji lagi siangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.